Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 720. Saat Kenshin menampar Julia, Julia menjadi murka, marahnya tak terkira, emosinya memuncak. Bahkan tak pernah terjadi sebelumnya. Cleaning service pekerja rendahan berani-berani menampar dirinya, yang seorang tuan putri, yang sangat dihormati. Julia pun bicara pada Kenshin. Lu sudah bosan hidup rupanya. Kurang ajar sekali sudah berani memukulku. Takkan aku biarkan kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini. Tanganmu itu harus aku putuskan. Kenshin menjawabnya. Memang siapa yang takut denganmu ini? Anak kecil kamu pukul begini. Kalau aku nggak menghentikanmu, anak ini bisa celaka nanti. Julia pun berkata, lu memang sudah berani sekali. Gua ini tuan putri di sini. Apapun yang kulakukan, tak ada yang boleh melawan. Lu pekerja rendah sudah kurang ajar. Sudah miskin pakai melawanku. Kenshin langsung menyahutnya. Kagak usah bangga kamu dipanggil tuan putri. Tak usah bangga kamu disebut orang kaya. Sikapmu saja tak baik begitu. Apa yang mau kamu banggakan? Meski kamu sebut orang miskin. Perusahaan ini kalau kamu jual aku akan membelinya. Mendengar Kenshin bicara begitu, Julia semakin murka, marah-marahnya meledak-ledak. Julia pun berkata, tunggu di sini aku akan panggil papaku. Akan aku buat kamu menyesal selamanya. Julia pun langsung keluar bersama dua orang babysitternya. Kebetulan saat ini di ruang ini tak ada orang lagi, karena akan disterilkan. Kenshin pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Sebelum terlambat akan kejadian tak diinginkan. Ketiga anak ini dioperasi. Untuk diambil organ pentingnya, Kenshin segera memasukkan Narnia, Michi dan Chika ke gerobak sampah, untuk segera dibawa keluar. Tak hanya itu, anak kecil yang tengah sakit, cucunya orang nomor 1 di sini, yang bernama Diana, turut pula dibawa Kenshin. Jadinya Kenshin membawa anak 4. Kenshin segera berjalan menuruni lift di bagian belakang. Seperti yang direncanakan tadi. Sedang Tuan Putri Julia bersama papanya, bersama anak buahnya, mereka pun langsung naik ke lantai 5. Papanya Mr. Satan membawa senjata. Julia pun sama. Memegang senapan kecil di tangannya. Berencana akan ditembakkan ke Kenshin. Tapi Kenshin sudah turun di lift yang lainnya. Dengan berbaju cleaning service. Kenshin mendorong gerobak sampah keluar. Security dan orang-orang di situ tak ada yang curiga. Kalau Kenshin sedang membawa sesuatu yang penting. Kenshin berhasil keluar dari perusahaan itu. Bersamaan pula, orang-orang pegawai bos besar dari perusahaan yang ada di Australia ini, yang tadi dihubungi Kenshin, kini menelpon Kenshin, mengabarkan kalau sudah hampir mendekat. Kenshin pun menunggunya. Kenshin berjalan di tempat yang ditentukan. Sedang Julia dan papanya saat ada di lantai 5. Mereka terkaget jadinya. Anak-anak yang diculiknya sudah tak ada di tempatnya. Bahkan Diana pun hilang tak ada di sini. Panik-panik sekali Julia itu. Papanya Mr. Satan pun demikian pula. Langsung memerintahkan pada semua bawahannya untuk mencari cleaning service yang tadi. Papanya Julia itu marah sekali. Karena Diana cucunya diculik. Padahal sedang sakit darurat. Rupanya Diana ini bukanlah anak dari Julia, tapi anak dari kakaknya Julia, yang sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Bersama suaminya ikut meninggal pula. Diana yang ditinggal orang tuanya, menjadi cucu kesayangan Mr. Satan. Bahkan dianggap anak oleh Julia. Makanya saat Diana sakit, apapun akan dilakukan. Sekarang malah dibawa cleaning service itu. Julia dan papanya, serta banyak pegawainya, mereka mencari keberadaan Kenshin di luar. Hingga ada yang mengabarkan, cleaning service itu ada di sebelah selatan. Julia dan papanya pun langsung mengejar. Terlihat Kenshin berdiri membawa Diana.
bersiap akan naik mobil. Julia yang tak sabar, langsung berteriak memaki Kenshin. Julia sangat emosi, tak bisa menguasai diri. Senapan kecil di tangannya ditembakkan ke arah Kenshin. Kenshin yang spontan pun langsung menghindar. Peluru itu tak jadi mengenai. Julia menembak lagi. Kenshin memutar badannya, melindungi anak yang dibawanya. Kenshin pun akhirnya terkena tembakan di lengan tangannya. Segera saja mobil-mobil orang yang ditelepon Kenshin tadi berdatangan melindungi Kenshin, menghalangi menjadi tamengnya. Hingga Kenshin naik ke dalam. Mobil-mobil itu langsung berjalan. Julia dan papanya serta anak buah lainnya, mereka pun mengejar. Tapi yang dicari sudah hilang jejaknya. Kenshin menghilang dari pandangan. Diana pun ikut bersamanya. Paniknya Julia luar biasa. Sekarang keponakannya yang dianggap anaknya, malah yang diculik orang. Mr. Satan, orang paling kaya di sini, langsung melaporkan. Tak tanggung-tanggung jenderal yang turun tangan. Semua tempat dicari. Dari bandara, stasiun pelabuhan ada yang mengawasi. Tapi malah Kenshin dan keempat anak itu kini terbang ke Jerman. Dengan naik pesawat pribadi, bantuan perusahaan milik ayahnya yang di sini, yang tak diperiksa pihak polisi, karena berlabel nama perusahaan. Di tengah pesawat itu Kenshin mendapat perawatan. Tangannya diperban karena terkena tembakan. Sedang Diana yang sakit itu juga diinfus. Meski Diana ini cucunya orang jahat itu, Kenshin akan membawanya ke Jerman untuk diberi pengobatan ke dokter yang terkenal. Sedang di lain tempat, si Rena Larazati, yang punya Lamborghini, sudah berkali-kali menelpon Kenshin. Tapi nomor Kenshin tak bisa dihubungi. Dari pagi, siang, sore hingga malam, nomor Kenshin itu tak aktif lagi. Si Rena pun menyesal, telah mengabaikan panggilan Kenshin. Sewaktu di rumahnya Natalia, hingga jam 2 dini hari, ada pesan yang masuk di nomor WhatsApp-nya Rena. Kemudian ketika jam 6 pagi, Rena melihat handphonenya, ada nomor luar negeri yang mengirim pesan ke dirinya. Si Rena membukanya, langsung terkaget dirinya. Terkejut-terkejutnya luar biasa, melihat foto Kenshin bersama Narnia, anaknya Natalia, serta 2 anak kecil tak dikenalnya. Di foto itu Kenshin menulis, "Mbak Rena, tolong ini sampaikan pada temannya Natalia, anaknya yang diculik, sudah berhasil diselamatkan. Jadi nanti kabarkan ini, agar tak panik keluarganya. Serta ini aku minta tolong juga, kabarkan pula pada Ririn. Sebab yang satu ini anak temannya, bernama Michi, temannya Ririn bernama Wati. Kabarkan secepatnya, biar ibunya nanti bisa tenang. Kalau yang satu ini bernama Cika, aku belum tahu keluarganya siapa. Oh ya, untuk sementara ini, tolong ya Mbak Rena, rahasiakan dari umum. Foto ini jangan disebar ke banyak orang, termasuk Kauri dan ayahku, kecuali keluarga dari anak-anak ini." Kenshin berpesan begitu. Rena langsung membalasnya, tapi nomor Kenshin sudah tak aktif lagi. Rena yang masih kaget itu, yang masih sangat terkejutnya, terus-terusan melihat foto Kenshin yang bersama Narnia dan anak kecil lainnya di handphonenya, hingga terlihat oleh Rena, tangan kanan Kenshin diperban. Nampak darah merah di lengannya, masih basah dan sangat kentara. Melihat hal itu, panik-panik Rena jadinya. Khawatir sekali dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.